Udah Yepingnya, udah tunjuk-tunjukannya siapa yang salah dan siapa yang harus cat, siapa yang harus mundur dan lain sebagainya. Gue sebenarnya nggak mau bikin konten ini ya, karena sama seperti kalian gue juga kecewa. Dan tingkat tertinggi kecewanya laki-laki adalah diam, pergi dan mendaki. Tapi karena gue lagi banyak kerjaan, gue nggak bisa mendaki. Dan gue juga resah karena gue ngeliat di media sosial banyak banget perpecahan yang terjadi di sana, banyak banget narasi yang berkembang. Yang pro Sintayong dan non Sintayong benar-benar memecah belah. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk buat konten ini. So ya, stance gue masih sama, gue tetap berdiri bersama timnas. Gue nggak peduli siapa ketumnya, gue nggak peduli siapa menporanya, dan gue nggak peduli siapa pelatihnya. Yang gue mau adalah timnas gue itu main at highest stake, which is World Cup. Dan nggak cuma sekali tahun 2026, tapi kalau gue pribadi maunya reguler, main terus-terusan. Jadi daripada saling tunjuk siapa yang salah, siapa yang dipecat, dan siapa yang harus mundur, mending kita evaluasi aja. Narasi yang berkembang di masyarakat itu kan ada dua orang nih yang harus bertanggung jawab nih. Yang paling nggak nomor satu adalah Erick Thohir sebagai ketua PSSI-nya, karena dia memecat Sintayong di tengah jalan. Awalnya itu siapa sih yang nyangka kalau kita bakal punya harapan untuk masuk Piala Dunia, sampai akhirnya kita di round 3 tuh bener-bener harapan tuh baru kelihatan di sana. Dan yang awalnya targetnya untuk 2030 dipercepat sama Erick Thohir jadi 2026 dengan mengganti pelatihnya dengan Patrick Kluivert, tapi ternyata memang gagal. Jadi Erick Thohir diminta untuk mundur karena keputusan yang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Pertanyaan gue adalah, kalau misalkan Erick Thohir harus mundur, siapa yang gantiin sebagai ketua PSSI-nya? Seumur hidup gue baru kali ini gue punya ketua PSSI yang ngerti sepak bola, yang suka sama sepak bola, yang ngerti bisnisnya tentang sepak bola, dan punya linknya orang-orang penting di sepak bola. Jadi kalau misalkan Erick Thohir harus mundur, siapa orang yang capable atau kompeten untuk menggantikan dia? Gue tanya. Kalau ada, gue juga pasti akan dukung dia. Dan narasi yang kedua yang berkembang di masyarakat itu adalah dipecatnya Patrick Kluivert, atau si Patrick Kluivert harus mundur atas nama gentleman. Oke, sekarang kita bahas yang poin pertamanya. Apakah Patrick Kluivert harus mundur? Kalau gue di posisi Patrick Kluivert, gue punya kontrak sampai 2027 dan gue gagal membawa timnas untuk lolos di 2026. Tapi gue punya kepercayaan diri kalau gue bisa benerin kesalahan gue sampai kontrak gue selesai, ya gue akan stay. Karena gue atas nama profesionalisme, gue akan menghormati kontrak gue dan gue akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kontrak gue. As a profesional, itu juga gentleman loh. Tapi kalau misalkan gue merasa gue sendiri dan tim gue nggak mampu untuk melanjutkan kontrak itu, ya gue akan mundur atas nama profesionalisme juga. Terus yang kedua, dipecatnya Patrick Kluivert. Bentar, kalau kita pecat Patrick Kluivert, otomatis kita harus bayar pesangon dari kompensasi pemecatannya dia, pemutusan hubungan kerja kontraknya dia. Dan yang gue tahu kemarin sama Sintayong aja, waktu kita mecat Sintayong, itu aja masih belum lunas, masih dicicil. Dan lu sekarang mau nambah cicilan lagi, mecat Patrick Kluivert. Gue rasa juga nggak wise.